wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya kuliah di Prodi Pendidikan Matematika IAIN Mangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah program linier. Baiklah, kita langsung pada inti penjelasan soal-soalnya. Oke, di sini saya akan menyelesaikan satu soal program linier, yaitu selesaikan soal berikut dengan metode simplex 2 fase. Fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 4x2 tambah x2, kendala pembatas 3x1 tambah x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 lebih dari 6, x1 tambah 2x2 kurang dari 4, x1, x2 lebih dari 0. Nah, maka langkah-langkah penyelesaiannya. Substitusikan keluar variabel buatan R1 dan R2 dalam fungsi tujuan. R1 3x1 tambah x2 tambah R1 tambah 3 menjadi R1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Untuk yang R2, 4x1 tambah 3x2 dikurang x3 tambah R2 sama dengan 6 menjadi R2 sama dengan 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah 3x3. R sama dengan R1 tambah R2, R sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2 ditambah 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 tambah x3. R sama dengan min 7x1 dikurang 4x2 tambah x3 tambah 9. Hasil dari R tambah 7x1 tambah 4x2 dikurang 3x3 sama dengan 9. Oke, di sini kita akan menuju ke langkah yang ketiga, yaitu buatlah tabel simplex tahap 1. VB ini variabel berbasis, yaitu VB R1, R2. X1 7 3 4 1, X2 4 1 3 2, X3 min 1 0 min 1 0, R1 0 1 0 0, R2 0 0 1 0, X4 0 0 0 1. Nilai kumulatif atau NK 9 3 6 4. Rasionya 1 3/2 4. Yang saya kolom ini adalah yaitu baris preferrednya, hasil dari. Nah, kita di sini akan mencari baris kunci, kolom kunci, angka kunci. Nah, di sini yang saya kolom ini baris preferred atau baris kuncinya. Nah, yang saya bulatin di sini, tanda di sini adalah angka kuncinya atau angka pivot. Nah, yang ini, yang kolom ini yaitu kolom kunci atau kolom pivot. Nah, untuk persamaan pivot baru. Persamaan pivot lama yaitu A 3 3 1 0 1 0 0 3 atau baris kuncinya. Elemen pivot B 3 3 3 3 3 3 3. Di sini semua elemennya harus sama 3 3. Nah, angka dari 3 1 0 1 0 0 3 ini yaitu baris dari pivot. Kita kembali ke tabel yang ini. 3 1 0 1 0 0 3 1. Nah, untuk elemen pivot B ini elemennya harus sama semua, 3. Semua angkanya 3 3 3 3 3 3 3. Nah, untuk hasilnya persamaan pivot baru A per B, berarti ini dibagi, ini baris
yang ini dibagi sehingga hasilnya ini 1/3, 0/3, 0, 0, 1. Selanjutnya kita cari persamaan R baru. Persamaan R lama A 7, 4, min 1, 0, 0, 0, 9. Elemen kolom masuk 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Sama, elemennya harus sama semua, yaitu angkanya semua 7. Elemen kolom masuk yaitu 7, 7, 7, 7, 7. Kenapa ini 7? Karena kan angka kuncinya kan di sini 7. Dan yang ini juga angka kuncinya di sini 3. Jadi persamaannya harus sama, 3, 3, 3, 7, 7, 7. Nah, untuk persamaan Prevost baru atau yang C, 1/3, 0/3, 0, 0, 1. Nah, kenapa di sini ada persamaan Prevost baru, yaitu yang kita cari di persamaan Prevost baru yang kita bagi A per B sehingga hasilnya ini. Jadi kita masukkan ke sini 1/3, 0/3, 0, 0, 1. Nah, di sini B dikali C sama dengan D. Berarti yang elemen kalau masuk pada variabel dasarnya B, persamaan Prevost baru C. Jadi di sini kita kalikan sehingga hasilnya kurang. Di sini kita kan setelah kita masukkan angka yang di Prevost baru yaitu 1/3, 0/3, 0, 0, 1, maka B dikali C sama dengan D. Nah, 7, kenapa B dikali C sama dengan D? Kan yang B yang ini dikali dengan C. Nah, yang ini. Jadi hasilnya 7 dikali 1, 7, 7 dikali 1/3, 7/3, 7 dikali 0, 0, 7 dikali 1/3, 7/3, 7 dikali 0, 0, 7 dikali 0, 0, 7 dikali 1, 7. Nah, persamaan R baru A dikurang D. Berarti, nah kita lihat yang di A 7, 4, min 1, 0, 0, 0, 9. Dengan yang hasil dari D. Berarti 7. 7/3, 0, 7/3, 0, 0, 7. Nah, kita kurangkan 7 dikurang 7, 0. Ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini, dan 9 dikurang 7 hasilnya 2. Nah, untuk persamaan R2 baru. Persamaan R2 yang lama atau A 4, 3, min 1, 0, 1, 0, 6. Untuk mencari R2 ini sebenarnya sama juga yang kita cari persamaan Prevost baru, persamaan R baru. Nah, di R2 baru ini juga sama. Elemen kolom masuk pada variabel dasar R2 B 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Sama juga ini berarti angka kuncinya, angka Prevostnya. Persamaan Prevost baru yang C 1/3, 0/3, 0, 0, 1. Tetap kita memakai yang ini, yang persamaan Prevost baru. Kita masukkan ke sini. Berarti B dikali C sama dengan D. 4, 4/3, 0, 4/3, 0, 0, 4. Berarti sama juga seperti yang kita cari persamaan R baru. B dikali C, 4 dikali 1, 4, 4 dikali 1/3, 4/3, 4 dikali 0, 0, 4 dikali 1/3, 4/3, 4 dikali 0, 0, 4 dikali 0, 0, 4 dikali 1, 4. Persamaan R2 baru A dikurang D. Berarti yang A, yang ini, yang A dikurang dengan hasil D. Nah, 4 dikurang 4, 0, 3 dikurang 4/3, 5/3, min 1 dikurang 0, min 1. Nah, begitu juga seterusnya. Ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini. Persamaan X4 baru. Nah, untuk mencari persamaan X4 baru,
sama juga seperti kita mencari di persamaan R2 baru, persamaan R baru, dan persamaan pivot baru. Persamaan X4 lama atau yang A, angkanya 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4. Elemen kolom masuk pada variabel dasar X4 atau yang B, elemennya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sama juga seperti yang saya jelaskan yang di atas, berarti ini angka kuncinya. Persamaan pivot baru atau yang C, 1 sepertiga 0 sepertiga 0, 0, 1. Sama juga yang saya jelaskan di atas, kita tetap memasukkan yang ini. B dikali C sama dengan D, sama juga seperti di atas. B ini dikali dengan C, sehingga hasilnya 1 sepertiga 0 sepertiga 0, 0, 1. Nah, persamaan X4 baru, A dikurang D, tetap A yang ini dikurang dengan hasil D yang ini, sehingga hasilnya 0, 5/3, 0, min sepertiga, 0, 1, 3. Selanjutnya, tabel simplex iterasi pertama. VB R X1 R2 X4 X1 0 1 0 0 X2 5/3 sepertiga 5/3 5/3 X3 min 1 0 min 1 0 R1 min 7/3 sepertiga 4/3 min sepertiga R2 0 0 1 0 X4 0 0 0 1. Solusinya 2 1 2 3. Rasionya adalah 3 6/5 9/5. Nah, persamaan pivot baru. Persamaan pivot baru ini sama juga seperti yang sudah kita cari di persamaan pivot baru, R baru, persamaan R2 baru, persamaan X4 baru. Persamaan pivot lama yang A, 0 5/3 min 1 min 4/3 1 0 2. Angka-angka yang di sini kita tetap yang di sini yang ada di tabel ini 0 5/3 1 4/3 1 0 2 6/5. Elemen pivot B 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3. Seperti yang saya jelaskan di kita yang sudah kita cari ini, tetap angka kuncinya yaitu 5/3. Nah, persamaan pivot baru A per B, berarti baris yang A dibagi dengan baris yang B. Nah, 0 dibagi 5/3 hasilnya 0, 5/3 dibagi 5/3 1, min 1 dibagi 5/3 min 3/5, 4/3 dibagi 5/3 min 4/5. 1 dibagi 5/3 hasilnya 3/5. 0 dibagi 5/3 0, 2 dibagi 5/3 hasilnya 6/5. Selanjutnya persamaan R baru 0 0 1 min 1 min 1 0 0. Kita lihat pada tabel yang ini. Persamaan X1 baru 1 0 1/5 3/5 min per 5 min 1/5 0 3/5. Persamaan X4 baru 0 0 1 1 min 1 1 1. Nah, selanjutnya tabel simplex optimum untuk tahap 1 atau fase pertama. Karena ini kan mencari dengan 2 fase. Nah, ini yang fase pertama. Tabelnya. Variabel berbasis atau VB R X1, X2, X4.
X1 0 1 0 0, X2 0 0 1 0, X3 0 1/5 min 3/5 1, R1 min 1 3/5 min 4/5 1, R2 min 1 min 1/5 3/5 min 1, X4 0 0 0 1. Solusinya 0 3/5 6/5 1. R sama dengan O. Masalah ini memiliki pemecahan yang layak karena R sama dengan O sehingga bisa dilanjut ke tahap fase yang kedua. Berarti ini layak, memiliki pemecahan yang layak sehingga kita bisa melanjutkan ke fase yang kedua. Langkah keempat, singkirkan variabel buatan dalam semua perhitungan berikut. Persamaan dalam tabel optimum tahap 1 ditulis dengan X1 tambah 1/5 X3 sama dengan 3/5. Sama dengan hasil dari ini, X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 X3. X2 dikurang 3/5 X3 sama dengan 6/5. Sama dengan hasilnya X2 sama dengan 6/5 tambah 3/5 X3. X3 tambah X4 sama dengan 1. Langkah yang kelima, substitusikan variabel dasar ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan 4X1 tambah X2, Z sama dengan 4 X/5 dalam kurung X/5 dikurang 1/5 X3 ditambah 6/5 tambah 3/5 X3. Z 12/5, 4 dikali 3 12, 4 dikali 1 4/5, 6/5 tetap tambah 3/5 X3. Z 18/5, 1/5 X3. Nah, dari ini hasilnya adalah Z ditambah 1/5 X3 sama dengan 18/5. Langkah keenam adalah buatlah tabel simplex tahap 2 atau fase kedua. Karena kan kita sudah mencari di yang fase pertama, hasilnya ini. Nah, di sini tabel yang simplex tahap 2 atau fase kedua. Nah, variabel berbasis Z, X1, X2, X4. X1 0 1 0 0, X2 0 0 1 0, X3 1/5 1/5 min 3/5 1, X4 0 0 0 1. Solusinya 18/5 3/5 6/5 1. Rasionya 3 0, berarti bukan 0 ya, kosong ini tidak ada nilainya, 1. Nah, di sini kan di X1 ini kita bisa lihat dari hasil yang ini. Nah, X1 tambah 1/5 X3. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan adanya X1, X2, X3. Jadi kunci dari X1 ini adalah 3/5 min 1/5 X3. Nah, X1-nya 1, X2-nya 0. Nah, di X3-nya itu 1/5, di X4-nya 0. Solusinya adalah 3/5. Nah, begitu juga X2. Kita juga lihat dari yang di sini. X2 min 3/5 X3 sama dengan 6/5. Nah, ini kuncinya. Nah, X1-nya 0, X2-nya 1. Jadi, di X3-nya adalah min 3/5. Nah, di X4-nya tetap 0. Solusinya adalah 6/5. Di sini tidak ada rasio, kosong. X4-nya 0. Nah, sama juga, kita tetap di X3 dan X4 adalah 1. Jadi hasilnya adalah X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, X4-nya juga 1. Solusinya adalah 1. Rasionya adalah 1. Nah, persamaan pivot baru tetap sama juga yang seperti yang kita cari. Yang ini sama juga. Persamaan pivot lama
yang A 0 0 1 1 0. Jadi yang X4. Elemennya pivot yang B 1 1 1 1 1. Berarti yang saya tanda ini kuncinya. 1, elemennya 1. Persamaan pivot baru A per B, berarti yang A dibagi dengan yang B. 0 dibagi 1, 0 dibagi 1, 1 dibagi 1, 1 dibagi 1, 1 dibagi 1. Nah, jadi hasilnya persamaan pivot baru A per B hasilnya 0 0 1 1 1. Persamaan Z baru. Nah, persamaan Z baru juga sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Persamaan Z lama yang A adalah 0 0 1/5 0 18/5. Nah, ini yang Z. Elemen kalau masuk B 1/5, berarti kuncinya di sini. Nah, 1/5. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Persamaan pivot baru C 0 0 1 1 1. B yang selanjutnya B dikali C sama dengan D, sama juga yang seperti yang kita cari di yang ini. Nah, B dikali C sama dengan D, berarti B dikali C 1/5 dikali 0 0, sama juga 1/5 dikali 0 0, 1/5 dikali 1 1/5, 1/5 dikali 1 1/5, 1/5 dikali 1 1/5. Nah, persamaan Z baru A dikurang D, berarti kan dia sudah kita cari barusan kan, berarti hasilnya yang ini. Nah, sekarang A kurang D, A dikurang yang D, berarti angka yang ada di persamaan Z lama atau yang A dikurang dengan yang D. Nah, 0 dikurang 0 0, 0 dikurang 0 0, 5 1/5 dikurang 1/5 hasilnya 0, 0 dikurang 1/5 min 1/5, 18/5 dikurang 1/5 hasilnya 17/5. Jadi hasil dari persamaan Z baru A dikurang D 0 0 0 min 1/5 17/5. Persamaan X1 baru. Nah, persamaan X1 lama A1 0 1/5 0 3/5. Sama juga kita seperti yang mencari yang di sini, yang di langkah ke-6. Nah, ini masih langkah ke-6 ya. Elemen kolom masuk B 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, berarti angka kuncinya. Persamaan pivot baru yang C 0 0 1 1 1. Nah, B dikali C, nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang di belakang, B dikali C berarti 1/5 dikali 0 0, 1/5 dikali 0 0, 1/5 dikali 1 1/5, 1/5 dikali 1 1/5, 1/5 dikali 1 1/5. Nah, persamaan X1 baru hasil A dikurang D, sama juga A dikurang dengan hasil D. 1 dikurang 0 1, 0 dikurang 0 0, 1/5 dikurang 1/5 0, 0 dikurang 1/5 min 1/5, 3/5 dikurang 1/5 hasilnya 2/5. Untuk persamaan X2 baru. Nah, persamaan X2 baru yang lama tetap sama seperti yang kita cari di persamaan X1 baru. Persamaan X2 lama yang A 0 1 min 3/5 0 6/5. Elemen kolom masuk B min 3/5 min 3/5 min 3/5 min 3/5 min 3/5. Persamaan pivot baru yang C 0 0 1 1 1. Sama juga B dikali C sama dengan D. Berarti B yang di sini dikali dengan C yang di sini. Min 3/5 dikali 0 hasilnya 0. Min 3/5 dikali 0 hasilnya 0.
min 3/5 dikali 1 min 3/5, min 3/5 dikali 1 min 3/5, min 3/5 dikali 1 hasilnya min 3/5. Persamaan X2 baru A dikurang D. Berarti yang A dikurang dengan hasil D. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0, 1. Min 3/5 dikurang 3, min 3/5, 0. 0 dikurang min 3/5, 3/5, 6/5 dikurang min 3/5, hasilnya 9/5. Berarti persamaan X2 baru A dikurang D, A dikurang D hasilnya 0, 1, 0, 3/5, 9/5. Nah, hasilnya tabel simplex pada iterasi pertama atau fase kedua optimum karena semua variabel non-dasar pada persamaan Z yang bernilai non-positif. Berarti variabel non-dasarnya pada persamaan Z hasilnya bernilai non-positif. Nah, jadi hasilnya variabel berbasis Z, X1 0, X2 0, X3 0, X4 min 1/5, solusinya adalah 17/5. Variabel berbasis X1, X1 1, X2 0, X3 0, X4 min 1/5, solusinya adalah 2/5. X2 X1 0, X2 1, X3 0, X4 3/5, solusinya adalah 9/5. X3 X1 0, X2 0, X3 1, X4 1, solusinya adalah 1. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan 2/5, X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, dan Z minimumnya adalah sama dengan 17/5. Jadi ini kesimpulan dari soal yang minimumnya Z sama dengan 4X1 tambah X2. Kendalanya 3X1 tambah X2 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 lebih dari 6. X1 tambah 2X2 kurang dari 4. X1, X2 kurang dari 0. Jadi sudah paham kan apa yang sudah saya jelaskan? Soal nomor 2. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan metode Big M. Fungsi tujuan, maksimumkan Z. 3X1 tambah X2. Kendala pembatasnya 2X1 tambah 5X2 lebih dari 9. 4X1 tambah 2X2 kurang lebih dari 9. X1 sama X2 kurang dari 0. Diselesaikan dengan metode Big M. Penyelesaiannya atau jawabannya. Langkah yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dengan membuat nilai kanan sama dengan 0. Nilai kanan sama dengan 0. Z 3X1 tambah X2 hasilnya Z min 3X1 dikurang X2 sama dengan 0. Langkah yang kedua, mengubah fungsi kendala menjadi bentuk persamaan. 2X1 tambah 5X2 lebih dari 9. Hasilnya 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3 sama dengan 9. 4X1 tambah 2X2 lebih dari 9, hasilnya 4X1 tambah 2X2 tambah X4 sama dengan 9. Nah, di sini yang di 2X1 tambah 5X2 ini saya menggunakan variabel X3, dan juga di 4X1 tambah 2X2 ini saya menggunakan variabel X4, hasilnya 9.
X1, X2, X3, X4 kurang dari 6. 3. Susun ke dalam tabel simplex. Z dikurang 3X1 kurang X2 sama dengan 0. 2X1 tambah 5X2 tambah X3 sama dengan 9. 4X1 ditambah 2X2 tambah X4 sama dengan 0. 3X X1, X2, X3, X4 sama dengan kurang dari 0. Tabel simplex awal iterasi 0. Nah, variabel berbasis Z, 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 Z1, X1, min 3, X2, min 1, X3, 0, X4, 0, NK, 0, rasionya kosong, nilainya kosong. X3, Z, 0, X1, 2, X2, 5, X3, 1, X4, 0, NK, atau nilai kumulatif 9. Rasionya adalah 9 per 2. X4, Z, 0, X1, 4, X2, 2, X3, 0, X4, 1, nilai kumulatif atau NK 9. Rasionya 9 per 4. Nah, di sini saya sudah tanda ini adalah angka kuncinya, kolom kuncinya. Nah, kolom kunci atau kolom pivot, sedangkan yang ini baris kunci atau baris pivot dilihat dari nilai rasio yang paling kecil, yaitu 0. Nah, ini adalah angka 4 merupakan angka kunci atau angka pivot. Nah, baris kunci dibagi dengan angka kunci untuk variabel masuk X1. X1 adalah seluruh koefisien di X4 dibagi dengan angka kunci. Nah, X4 sama dengan 0,42,019 dibagi 4. X1 baru sama dengan 0,4 1/2, 0 1/4, 9 per 4. Kan dibagi 0 dibagi 4, 4 dibagi 4, 2 dibagi 4, 0 dibagi 4, 1 dibagi 4, 9 dibagi 4. Nah, di sini saya sudah tanda X1 variabelnya masuk dari keluaran variabel X4. Nah, tabel yang kedua, tabel simplex kedua iterasi 1. X1 sama dengan 0, 1 1/2, 0 1/4, 9 per 4. Variabel berbasis Z, Z1, X1 min 3, X2 min 1, X3 0, X4 0, nilai kumulatif 0, rasionya kosong. X3 Z 0, X1 2, X2 5, X3 1, X4 0, nilai kumulatifnya 9. X1 Z 0, X1 1, X2 1/2, X3 0, X4 1/4, nilai kumulatif 9 per 4. Nah, baris Z. Baris Z, Z lama, yaitu 1, min 3, min 1, 0, 0, 0. Nah, min 3 atau X1, min 3X. Nah, 0, 1, 1/2, 0, 1/4, 9 per 4. Jadi, ini dikurang. Oh, dikali. Salah. Ini dikali. Min 3 dikali 0. Hasilnya berarti Z baru hasilnya 1, 0, 1/2, 0, 3/4, min 3 dikali 1, min 3 hasilnya 4, min 3 dikali 9 hasilnya 27 per 4. Nah, baris X2. X3 0, 2, 5, 1, 0, 9. 2X1, 2X 0 dalam kurung 0, 0, 1, 1/2, 0, 1/4, 9 per 4. Nah, X2 baru hasilnya 0, 0, 1/2,
2 dikali 1. 0 1/4 min 1/2, 9/4. Berarti 2 kali 9 18. 18/4. Ini. Sehingga pada tabel simplex 3 iterasi 2 kita masukkan nilai koefisien-koefisien baru yang sudah dicari. Tabel simplex yang 3, optimalkan. Variabel berbasis Z baru, Z 1, 1, 0, X2 1/2, X3 0, X4 3/4, nilai kumulatif 27/4. Rasionya kosong. X2 baru, Z 0, X1 0, X2 4, X3 1, X4 min 1/2, nilai kumulatif 18/4. Rasionya kosong. X1 baru, Z 0, X1 1, X2 1/2, X3 0, X4 1/4. Nilai kumulatif atau NK 9/4. Rasionya kosong. Jadi tabel optimal karena semua koefisien pada baris Z tidak ada lagi yang negatif, atau semua positif. Nah, jadi kesimpulannya adalah Z maksimum sama dengan 27/4, X1 sama dengan 9/4, X2 sama dengan 18/4. Kenapa hasilnya 9/2? Jadi sama-sama dibagi 2. Hasilnya 9/2.